Ya, pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali memimpin pemusnahan pakaian bekas impor dan pemusnahan ini merupakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Kementerian Perdagangan di wilayah Jawa Timur. Secara simbolis sebanyak 824 bal pakaian bekas dari impor dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pemusnahan ini merupakan hasil temuan program pengawasan Kementerian Perdagangan di wilayah Jawa Timur, di mana pemusnahan bal pakaian bekas impor ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan pemerintah sejalan dengan himbauan melarang dan menyetop praktik jual beli produk impor besar alias thrifting. Bersama PLT Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Moga Simatupang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan barang bekas yang dimusnahkan ini merupakan barang tidak boleh diimpor. Selain itu, pakaian bekas ilegal tersebut didatangkan secara tidak sah melalui pelabuhan-pelabuhan tikus atau tidak membayar pajak. Pakaian bekas, begini loh, impor itu yang bekas-bekas tidak boleh. Satu, kecuali yang diatur, misalnya pesawat terbang, kita perlu, kalau baru mahal, bekas boleh. Tapi secara umum, barang bekas tidak boleh, termasuk pakaian. Ya. Pakaian itu ada sepatu, motor, macam-macam, bekas nggak boleh. Gitu ya. Nah, yang kedua, ini tidak hanya bekas, masuknya ilegal. Biar masyarakat paham, tahu. Mendak juga menambahkan nilai pakaian impor bekas yang dimusnahkan di area pergudangan Jayapak Sidoarjo, Jawa Timur ini senilai 10 miliar rupiah yang tidak dilaporkan sebagai kewajiban bea impor sehingga dapat menimbulkan kerugian negara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk menekan bisnis pakaian bekas impor ilegal di marketplace, Kementerian Koperasi dan UKM meminta e-commerce melakukan take down para penjual baju bekas impor sehingga tidak ada lagi kata kunci baju bekas di pencarian produk e-commerce. Kementerian Koperasi dan UKM memastikan pemerintah serius dalam memerangi kegiatan thrifting atau aksi jual beli produk impor bekas. Salah satu yang dilakukan dengan meminta e-commerce melakukan take down terhadap baju bekas impor yang dijual para seller sehingga tidak lagi ditemukan dalam pencarian platform e-commerce, di mana larangan impor pakaian bekas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Handong Harimba Rahman menyebutkan, pihaknya memastikan apabila ada yang membandel, pihaknya mengancam akan menutup toko online yang masih menjual barang-barang thrifting. Kegiatan thrifting, impor bahan bekas dan teman-teman dari e-commerce dan media sosial sudah berkomitmen untuk melakukan tindakan-tindakan antara lain adalah mensosialisasikan larangan kegiatan ini. Yang kedua, mereka akan memperingati dan men-take down konten-konten penawaran dan juga penjualan produk-produk thrifting impor barang bekas. Larangan praktik thrifting ini bahkan diimbau tegas Presiden Joko Widodo. Pemerintah menilai dengan adanya kegiatan jual beli produk impor pakaian bekas di Indonesia akan berdampak negatif terhadap UMKM lokal dan juga industri dalam negeri karena mengambil pangsa pasar kelas menengah ke bawah. Padahal pasar tersebut mestinya menjadi pasar UKM tanah air. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, itu membahas tema kita hari ini. Marak baju impor bekas di platform e-commerce. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Tesar Sandikapura. Beliau adalah Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Halo, selamat pagi Pak Tesar. Pagi Mas Ras. Ya, salam sehat Pak. Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, ini bicara mengenai thrifting begitu, jual beli pakaian bekas yang cukup marak belakangan ini di e-commerce. Bagaimana sejauh ini dari review dan tanggapan dari Pak Tesar sendiri terkait dengan adanya thrifting ini? Oke, jadi kalau saya lihat ya thrifting ini kan sudah terjadi dari puluhan tahun malah bahkan gitu ya. Memang secara undang-undang, secara ilegalnya disebut di 2015 gitu ya. Oke. Cuman fenomena ini sebenarnya sudah seperti gunung es ya, artinya memang dari hulunya sudah banyak gitu yang ngirim gitu ya.
dan hilirnya yang membeli juga banyak gitu ya. Jadi ini memang sudah sistemik dan kita memang harus cukup bijak ya bagaimana bisa tanda kutip ya melihat ini bukan hanya dari aspek menutup dari sisi hulunya saja gitu, tapi juga hilirnya saja. Karena hilirnya juga dipikirkan karena hilirnya juga banyak ya, ada toko, ada juga di situ karyawan dan lain-lain. Itu juga harus kita lihat efeknya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pemberantasan penjualan pakaian bekas tadi bahkan sampai harus dibakar ataupun dimusnahkan begitu, Anda melihat memang pangsa pasarnya cukup menggoda kalau kita lihat thrifting ini. Betul. Itu yang tadi saya bilang. Jadi kita jangan hanya terfokus di hulunya saja gitu ya. Tapi hilirnya juga kita harus benahi. Kenapa masyarakat masih senang betul gitu tanda kutip ya membeli produk-produk impor ini. Itu yang juga harus kita gali. Gitu. Ya kalau kita lihat dengan seperti hal ini kan potensi penjualan di e-commerce apakah juga berdampak dengan adanya pelarangan ini? Karena kan pemerintah tadi harus di take down semua penjualan produk-produk impor ilegal tadi, bisa dikatakan begitu, bukan ilegal dan ilegal kita belum tahu ya, tapi itu adalah memang masuk dalam kasana saat ini adalah larangan begitu untuk penjualnya. Ya, setuju Mas Pras. Jadi hilirnya ini kan ada yang di offline, ada di online gitu ya. Dan pasarnya ini juga besar dua-duanya. Mungkin kalau di offline kita tahu ada Tanah Abang, ada Senen dan lain-lain gitu ya. Bahkan di Bandung juga ada gitu ya. Maka saya bilang tadi, impact-nya ini banyak. Kalau kita benar-benar hanya menghimbau, mungkin efeknya tidak akan terlalu langsung kelihatan tutup semua gitu ya. Cuman kalau kita pembiaran, ya ini yang sudah terjadi puluhan tahun gitu ya. Kalau menurut saya kita juga ngeliat grassroots-nya juga gitu ya. Kenapa para konsumen ini masih suka dengan produk-produk impor ini yang notabene bekas gitu. Lantas apa yang perlu dilakukan ataupun dicermati juga bagi pengelola e-commerce dengan maraknya juga penjualan baju bekas di platform mereka? Ya, kalau dari sisi e-commerce tentu dia harus mengikuti peraturan yang sudah memperindak terutama ya berlakukan gitu ya. Artinya mereka harus take down gitu ya. Memang take down ini tidak mudah juga gitu ya karena mereka perlu spesifik kata kunci atau keyword gitu ya. Karena kalau sembarangan artinya ada beberapa toko yang mungkin yang tidak harusnya di take down jadi terkena impact-nya gitu ya. Tapi kalau saya ingin melihat lebih jauh dari situ gitu ya, kenapa orang Indonesia masih suka barang impor? Dan setelah saya analisa ternyata memang barang impor ini tidak 100% semuanya bekas Mas Pras gitu ya. Jadi ini juga perlu kita gali lagi. Jadi ada memang ini barang-barang sebenarnya baru, cuman tidak laku di pasar luar negeri. Artinya memang mungkin udah seasonnya sudah lewat sehingga dikirim ke kita. Gitu ya. Nah, ini apakah termasuk barang bekas? Kalau barang bekas kita udah pakai dijual gitu ya. Itu kalau menurut saya itu yang bekas ya. Tapi kalau misalkan nggak laku, apakah ini masuk kategori itu? Nah, ini juga perlu kita pikirkan masak-masak. Nah, itu dia. Lantas kalau dilihat tadi beberapa item, apakah memang ini masuk dalam kategori barang bekas pakai kemudian atau yang tadi memang tidak laku dijual di luar negeri kemudian dilempar ke pasar mungkin Asia seperti Indonesia. Ini bagaimana kita bisa membedakan sementara kan dilakukannya juga oleh importir umum yang mungkin barangnya bercampur begitu ya Pak Tessa? Betul. Jadi setelah saya analisa beberapa artikel, jadi memang kalau menurut saya malah mostly ini bukan barang bekas pakai yang dipakai orang dicuci lagi dijual gitu ya. Nggak seperti itu, bukan memang. Jadi kebanyakan dari department store mereka kan cepat ya, mereka ada 4 musim di luar negeri rata-rata gitu ya. Jadi pas season ini habis mereka udah nggak laku nih biasanya. Nah inilah yang dilempar ke negara-negara Asia yang hanya punya 2 musim gitu ya. Dan ini memang nggak bekas sebenarnya, baru kondisinya baru dan bahkan ini branded gitu ya. Nah ini kenapa saya bilang tadi konsumen sangat suka. Ini bahan branded, kualitasnya bagus, harga murah, kan gitu kan? Iya. Produk lokal kalah jadinya kan? Iya. Oke. Nah, ini yang harus. Tantangannya apa ya, Bro? Berarti kalau misalnya kita kan agak kesulitan, mungkin kalau sudah di take down, tapi kan mereka si penjual ini juga bisa muncul lagi ya kan dengan nama lain ataupun dengan produk ataupun kategori yang lain begitu, Pak Tessa. Betul. Makanya tadi saya bilang, kalau e-commerce dengan kata keyword misalkan import barang bekas, itu bisa lah kita searching gitu ya, itu di take down. Kalau nggak ada keyword itu artinya mereka tetap bisa ada tokonya di e-commerce kan. Bilang aja ini barang branded, selesai gitu. Nggak ada istilah barang bekas atau sisa import gitu kan. Karena secara quality kita nggak bisa bedain juga loh Mas. Ini barang bagus kok gitu ya. Bahkan masih ada mereknya juga gitu ya. Masih ada apa itu namanya, lembaran itu yang baru itu ya, jadi kelihatan bekasnya gitu. Iya, bannernya masih melekat lah ya. Masih lengkap, masih ada tag panasnya gitu. Iya. Nah,
Itu dia tantangannya kalau memang ini menjadi satu hal yang oke lah kalau ini dilakukan oleh importir yang secara pribadi kalau kita lihat kebanyakan ya yang mengimpor baju-baju bekas tadi. Lantas upaya pemerintah akankah menjadi suatu dilema tersendiri dalam artian juga tantangannya tidak mudah begitu karena nanti lagi-lagi mereka bisa berganti dalam melakukan importasi tadi pakaian-pakaian branded yang tidak masuk kategori bekas pakai misalnya. Betul, betul. Makanya tadi coba kita analisa lagi, apakah memang impact kita tanda kutip ya menutup import barang bekas ini sudah tepat. Misalkan tadi ya kita perinci lagi, detailkan lagi mana yang benar-benar dilarang, gitu kan? Artinya memang ada beberapa barang sebenarnya boleh. Kalau kita ngomong kita membela produk lokal, iya, kita semua setuju. Tapi apakah benar dengan menutup ini produk lokal langsung naik pembeliannya? Dan saya rasa tidak juga, gitu ya. Mungkin malah ya, ini pendidik saya, orang yang tidak bisa beli barang import bekas yang notabene sekarang dianggap bekas ya, akan berpindah ke produk KW. Ini kan sama aja. Artinya tetap tidak menyelamatkan produk-produk lokal karena yang mereka cari adalah barang-barang branded sebenarnya Mas. Segmen ini yang mereka cari adalah barang-barang branded yang bermerek. Gitu. Oke. Berarti memang sudah ada beberapa ya bisa dikatakan apa ya kubu ya kalau kita lihat memang masyarakat yang menyukai barang branded dengan harga yang miring dalam artian murah karena tadi di sana sudah tidak laku dijual kemudian dilempar ke pasar Asia dan lain sebagainya dan memang yang benar-benar baju bekas dan tapi itu ada kan baju bekas yang memang bekas pakai kemudian diimpor ke di Indonesia. Yang maksud saya benar-benar dipilah. Kalau itu jelas-jelas itu ilegal. Gitu ya. Barang bekas yang katanya jamuran dan berpenyakit itu ya itu jelas-jelas ilegal itu sampah. Gitu kan. Tapi kalau yang benar-benar kualitinya bagus, masih ada tag price-nya gitu ya dan ini bukan barang bekas ya itu kalau saya sih ya dibolehkan saja gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan langkah melakukan penutupan terhadap toko online yang masih menjual barang bekas tadi? Nah, sementara tadi kan perbedaannya ya abu-abu kalau kita lihat jadi areanya ini, Pak Tesar. Ya ini sih menurut saya kasihan ya, e-commerce tuh kasihan gitu ya, karena beban mereka menjadi tambah berat, tambah ruwet gitu ya, dengan pemilihan ini karena bisa dibilang mereka tidak bisa 100% langsung bisa men-take down gitu ya, pasti ada proses screeningnya gitu ya, dan ini juga bisa kita langsung ada 1, 2, 3 yang lolos tuh langsung kita take down gitu ya, jadi memang di sini juga dalam hal ini regulasi itu harus agak sedikit jangan terlalu kaku ya karena memang mereka juga sangat rumit loh untuk bisa memprotek barang-barang yang ilegal masuk ke platform mereka. Bukan mereka nggak bisa ya, tapi cukup rumit lah. Oke, nah itu dia. Apalagi kita tahu momentum Ramadan, Lebaran ini tinggal menghitung jam saja ya Pak Tesar. Demand-nya pasti akan mengalami peningkatan. Berarti apa yang perlu dicermati, langkah-langkah antisipatif juga apa yang perlu disiapkan. Kita bahas di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali. Pemirsa, bulan Ramadan 2023 tinggal menghitung hari. Seperti biasa, antusiasme masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan segala sesuatu menjelang bulan puasa juga sangat tinggi. Hal tersebut juga terdampak pada meningkatnya aktivitas belanja online. Bulan Ramadan 2023 tinggal menghitung hari. Seperti biasa, antusiasme masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan segala sesuatu jelang bulan puasa cukup tinggi. Hal tersebut ternyata juga berdampak pada meningkatnya aktivitas belanja online. Seperti diketahui dalam 2 tahun terakhir, tren belanja online memang terus berkembang. Dengan banyaknya kebutuhan yang perlu dipenuhi saat menyambut Ramadan hingga persiapan Lebaran nanti. Terdapat juga peningkatan dalam perilaku belanja online masyarakat. Karenanya tak heran kalau para pemain e-commerce pun makin gencar bebenah untuk mempersiapkan program-program Ramadan yang menarik dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan. Adapun tren komoditi atau produk yang digemari selama bulan Ramadan relatif sama dari tahun ke tahun, yakni makanan dan minuman untuk sahur dan buka puasa. Selain kuliner, fashion seperti mukena, busana muslim, kosmetik, hingga produk penataan rumah masih menjadi tren menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri atau minggu keempat selama bulan Ramadan. Momen Ramadan menjadi kesempatan bagi para platform e-commerce untuk menuai banyak transaksi. Hal itu karena penduduk Indonesia lebih dari 270 juta jiwa, yang juga mengantarkan Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikutnya kita akan lihat pertimbangan konsumen dalam memilih platform e-commerce itu apa saja. Kita akan lihat grafisnya, datanya di layar televisi Anda. Ya, yang pertama
dan ini sudah pasti adalah gratis ongkos kirim 71% pemirsa. Kemudian menyediakan metode pembayaran secara COD 37%, program Ramadan yang menarik 36% dan keseruan live streaming dengan penjualnya ini juga salah satu yang sedang marak belakangan ini, ada 16%. Kemudian nilai transaksi e-commerce di Indonesia pertumbuhannya juga luar biasa. 2018 tercatat 106 triliun, kemudian di tahun 2022 angka sementara sudah mencapai bahkan lebih dari 3 kali lipat, 476 triliun rupiah. Itu dia untuk nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Baik, kita akan melanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tesar Sandikapura. Baik, Pak Tesar, kalau kita lihat dengan tadi data yang sudah disampaikan, kemudian momen Ramadan, Lebaran begitu. Demand pasti tinggi. Kemudian tadi memang ada pemberantasan thrifting lah yang tadi sudah kita bahas juga. Bagaimana ini bisa menjadi suatu harapan dari pemerintah sementara supply demand-nya juga nampaknya semakin tinggi di masyarakat saat ini. Ya, jadi e-commerce ya, terutama di saat Ramadan memang lagi naik daun Mas ya. Jadi memang kebutuhan masyarakat sangat meningkat, bahkan tadi ya bisa sampai 2 kali sampai 3 kali lipat ya. Terutama nanti menjelang THR Mas gitu ya. Jadi bisa dibilang orang Indonesia ini kalau udah THR itu duitnya itu memang dipakai untuk belanja 100% gitu. Nggak ada untuk nabung-nabung gitu. Jadi memang ini akan menjadi dulang ya, mencari keuntungan bagi pemilik commerce ya, walaupun offline maupun online gitu. Ya, dengan pertimbangan konsumen untuk memilih platform e-commerce tadi kan memang ada ongkos kirim dan lain sebagainya. Nah, apakah thrifting akan tetap ada? Dalam artian mungkin kita bisa berganti baju atau mungkin diakali begitu tanda kutip Pak Tesar melihat fenomena ini ke depan akankah tetap ada? Iya, menurut saya akan tetap ada ya. Jadi thrifting ini karena tadi pasarnya ada gitu ya, dan pasar ini tidak bisa kita paksa tanda kutip ya untuk kita paksa belanja untuk produk lokal gitu ya, karena memang segmen ini ada segmen-segmen yang sangat mengerti brand gitu ya, quality dan harga. Nah, ketika mereka dapat itu, mereka berusaha mencari dimanapun, tidak hanya di e-commerce gitu ya, lewat sosial media pun bisa gitu ya, maupun sekarang ada TikTokers macam-macam ya. Jadi banyak channeling lah untuk mereka bisa membagikan barang-barang seperti itu. Itu dia. Ada lagi kan kita tahu peta persaingannya sendiri semakin ketat e-commerce. Tadi yang Anda katakan ada TikTok, kemudian Instagram. Nah, ini bagaimana nanti dengan peta persaingan bisnis dari penjualan ya fashion ataupun kebutuhan tersier maupun sekunder tadi? Ya, jadi memang kalau kita ngomong pangsa pasar ya, kalau kita ngomong e-commerce gitu ya, memang nomor 1 masih Shopee nih Mas sekarang ya. Shopee itu top of mind lah bisa dibilang gitu ya, lalu disusul oleh Tokopedia gitu ya. Nah, yang mulai masuk di luar e-commerce itu sekarang TikTok Mas. Ya. TikTok ini udah mulai nih agak mengganggu pasar e-commerce. Jadi mereka di social commerce lah istilahnya, karena mereka punya live shop gitu ya, semacam itu karena ada interaktifnya. Baru mungkin disusul oleh Lazada gitu ya. Jadi memang permainannya sekarang masih di 2, 3, 4 platform itulah. Nah, menyikapi kondisi seperti ini, apakah akan semakin sengit persaingan antara platform tadi? Karena kan tadi yang dibutuhkan buat pengelola adalah aktivitas frekuensi mereka ya, entah itu viewers atau lain sebagainya. Nah, kemudian produk-produk yang dijual, apakah ada peralihan juga nanti? Biasa yang mereka menjual di e-commerce kemudian masuk ke TikTok atau Instagram. Ya, jadi memang konsumen e-commerce ini sangat variatif Mas. Jadi Shopee itu kebanyakan emak-emak Mas. Ibu-ibu gitu ya. Jadi memang banyak di situ segmennya itu fashion dan kosmetik gitu ya. Nah, kalau Tokopedia itu agak pria Mas, agak maskulin. Jadi kalau otomotif, hobi-hobi gitu ya, itu agak masuk ke Tokopedia gitu ya. Nah, kalau yang Gen Z gitu ya, itu TikTok sekarang Mas gitu ya. Karena mereka senang interaktif ya, dengan penjualnya langsung detail, produk-produknya bisa dilihat di video gitu ya, diputar-putar mau diapain dibuka gitu, itu bisa. Jadi memang kalau menurut saya platform-platform ini punya kekuatannya masing-masing gitu ya, sehingga nanti segmen itu akan mencari kepada platform yang tepat bagi mereka sendiri gitu. Nah, terkait lagi ke thrifting, kalau memang tadi harus di take down adalah di e-commerce. Nah, bagaimana dengan penjualannya yang lewat TikTok atau Instagram atau social commerce tadi?
Iya, itu dia tadi saya bilang. Channelnya ini nggak bisa kita bendung hanya di e-commerce gitu ya. Lewat Facebook juga bisa. Walaupun mereka nggak buat toko loh gitu, mereka juga posting di timeline mereka gitu, atau buat status gitu kan. Udah Insta status udah banyak yang ngeliat, bahkan WhatsApp pun bisa sekarang melakukan itu. Jadi memang agak dilematis ketika kita bilang, oh ini platform harus kita blok kalau misalkan ada penjualan barang bekas gitu ya. Ini saya bilang sulit ya menurut saya gitu ya. Jadi mending kita lebih fokus kenapa orang masih mau membeli produk-produk asing ini gitu. Itu mungkin harus yang kita lebih fokus ke arah sana. Oke, tapi kalau kita bicara bagaimana mengarahkan demand ya ataupun fokus keinginan masyarakat, itu bukannya lebih sulit Pak Tesar? Mengingat tadi kalau bicara mengenai kualitas produk lokal tidak kalah. Harga mungkin ini yang sedikit menjadi salah satu tantangan. Bagaimana Anda melihatnya Pak Tesar? Iya, jadi gini, ketika kita bilang sesuatu harus ditutup, berarti kan ada impact positif yang harus kita dapatkan. Yang kemarin saya baca di artikel adalah pemerintah berharap kita sebagai konsumen Indonesia membeli produk lokal, kan itu goalnya. Nah, kalau goal ini nggak tercapai, berarti kan percuma dong kita tutup. Itu maksud saya. Apakah benar ada impact ke sana? Kalau nggak ada berarti sia-sia. Saya sangat setuju kalau yang ditutup adalah barang-barang bekas pakai. Itu saya sangat setuju. Tapi kalau barang yang baru, tag-nya masih ada, dan secara quality bagus, itu menurut saya bukan masuk yang barang bekas. Itu mestinya diizinkan. Baik, langkah win-win solution dari Anda, Pak Tesar, sebaiknya seperti apa? Langkahnya secara regulasi coba dipisah lagi, tidak boleh langsung semua barang bekas itu seperti apa gitu ya. Dan kedua mungkin kita bisa naikkan secara pajak gitu ya, jadi pajak kita juga nggak hilang ya. Boleh seperti ini, misalkan barang yang agak semi bekas tanda kutip gitu ya, mungkin pajaknya jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, karena segmen itu ada, sehingga orang tidak melakukan lagi namanya ilegal gitu kan. Mereka bisa masuk lewat legal yang dibolehkan, sehingga semua pihak menang. E-commerce juga bebas jualan karena memang legal, konsumen juga mendapatkan barang yang diinginkan gitu ya. Itu menurut saya. Kalau masalah nanti orang mau beli lokal, non lokal, branded atau non branded, ini agak sulit gitu ya, karena memang butuh waktu untuk bisa kita membuat bangsa ini cinta dengan produk lokal. Itu dia. Yang terus harus digaungkan adalah bagaimana kita juga cinta terhadap produk kita sendiri. Begitu ya Pak Tesar ya, meskipun ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga nanti kita akan lebih bangga juga memakai produk buatan anak bangsa sendiri begitu Pak Tesar. Baik. Pak Tesar, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Tesar. Sama-sama. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.